Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila Wibisono dengan NIM 2305 120404023 dari kelas Teknik Informatika A 2023 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang sejarah internet. Apa itu internet? Internet adalah jaringan global yang saling menghubungkan berbagai perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet. Bayangkan sebuah jaringan raksasa yang menjangkau seluruh dunia, di mana setiap simbolnya adalah sebuah perangkat. Melalui jaringan ini, kita dapat mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia, berkomunikasi dengan orang lain secara bersamaan, serta melakukan berbagai aktivitas lainnya seperti berbelanja, belajar, dan bermain game. Internet bekerja dengan mengirimkan data dalam bentuk paket-paket kecil melalui kabel dan sinyal radio, memungkinkan informasi mengalir dengan cepat dan efisien. Asal-usul internet. Internet dimulai pada 1960-an sebagai proyek militer Amerika Serikat bernama ARPANET yang menggunakan teknologi paket switching untuk komunikasi yang tahan gangguan. Pada 1970-an, protokol TCP/IP dikembangkan untuk memungkinkan komunikasi antar jaringan. Pada 1983, ARPANET beralih ke TCP/IP menjadi dasar internet modern. Pada 1990-an, tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web, membuat internet lebih mudah diakses oleh publik dan memicu perkembangan pesatnya di seluruh dunia. Sejarah internet dunia dimulai pada tahun 1960-an, ada ARPANET dan paket switching. Pada tahun 1970-an, protokol TCP/IP. Pada tahun 1980-an, ada DNS dan NSFNet. Pada tahun 1990-an, ada www browser dan komersialisasi internet. Pada tahun 2000-an, ada Web 2.0 dan revolusi mobile, dan pada tahun 2020 dan seterusnya ada 5G dan kecerdasan buatan. Internet berawal dari sebuah proyek penelitian militer Amerika Serikat yang dikelola oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA, yang kemudian dikenal sebagai ARPANET. Tujuan awal ARPANET adalah untuk mengembangkan komunikasi yang tahan terhadap serangan nuklir. Jaringan ini menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Konsep paket switching atau pengiriman data dalam bentuk paket-paket kecil dikembangkan oleh Paul Baran dan Donald Davis secara terpisah. Teknologi ini menjadi dasar bagi ARPANET dan komunikasi data di internet. Pada tahun 1973, Vincev dan Bob Kahn mengembangkan Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP yang menjadi standar dasar untuk komunikasi data di internet. Pada tahun 1983, ARPANET secara resmi mengadopsi TCP/IP sebagai protokol standarnya yang menghubungkan berbagai jaringan menjadi satu jaringan global. Domain Name System atau DNS diperkenalkan pada tahun 1984 untuk menggantikan alamat IP numerik dengan nama domain yang lebih mudah diingat seperti www.example.com. National Science Foundation Network atau NSFNet diluncurkan untuk menghubungkan sumber komputer di seluruh Amerika Serikat. NSFNet menggantikan ARPANET sebagai tulang punggung internet dan memperluas jangkauan jaringan ke seluruh dunia. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee, seorang ilmuwan di CERN, mengembangkan World Wide Web yang memungkinkan dokumen dan informasi diakses secara online melalui hyperlink. Pada tahun 1993, browser web lama yang disebut Mosaic dirilis, yang kemudian berkembang menjadi Netscape, Navigator, dan Internet Explorer. Pada tahun 1995, internet mulai tersedia untuk penggunaan komersial. Perusahaan-perusahaan seperti Amazon dan eBay memulai layanan online mereka, dan penyedia layanan internet ISP seperti AOL mulai menyediakan akses internet kepada masyarakat umum. Istilah Web 2.0 mulai digunakan untuk menggambarkan generasi baru aplikasi web yang lebih interaktif seperti media sosial, blog, dan platform berbagi video. Layanan seperti Facebook, YouTube, dan Twitter menjadi sangat populer. Internet semakin berkembang dengan kemunculan smartphone dan jaringan seluler 4G dan 5G yang membuat akses internet lebih cepat dan lebih luas. Aplikasi mobile, cloud computing, dan Internet of Things atau IoT menjadi tren utama. Teknologi 5G membuka pintu bagi inovasi lebih lanjut dalam internet, memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan lebih efisien. Integrasi AI dan pembelajaran mesin juga mengubah cara kita menggunakan internet dengan layanan yang lebih cerdas dan personal.
Tulisan-tulisan awal internet Indonesia dengan fokus pada peran komunitas amatir radio dalam perkembangan internet di Indonesia. Aktivitas awal yang dilakukan oleh Amateur Radio Club (ITB) pada tahun 1986 menjadi salah satu landasan penting dalam sejarah perkembangan jaringan komputer dan internet di Indonesia. Perkembangan internet di Indonesia tidak lepas dari kontribusi komunitas amatir radio. Pada tahun 1986, sekelompok mahasiswa dan penggiat radio amatir di Institut Teknologi Bandung memulai eksperimen jaringan komunikasi berbasis radio. Kegiatan ini dipelopori oleh beberapa tokoh seperti Harya Sudira Pratna, Ono Wipurbo, Robi Suibiyakto, dan rekan-rekannya yang menjadi perintis dalam pengembangan jaringan komputer berbasis protokol TCP/IP di Indonesia. Pada tahun 1986, kegiatan amatir radio di ITB dimulai dengan menggunakan perangkat transceiver HF SSB Kenwood TS430 milik Harya Sudira Pratna dan komputer Apple II milik Ono Wipurbo dengan menggunakan perangkat tersebut. Sekelompok mahasiswa muda ITB seperti J. Chandra Pramudito dan Suryono Adiswoemarta belajar dari para senior radio amatir, termasuk Robi Suibiyakto yang memiliki keahlian khusus dalam komunikasi data. Mereka melakukan komunikasi di band 40 meter yang menjadi sarana belajar dan eksperimen bagi jaringan komunikasi awal tersebut. Robi Suibiyakto adalah salah satu pionir yang berperan penting dalam pengembangan jaringan paket radio di Indonesia, yang menjadi koordinator IP pertama untuk amatir paket radio network, jaringan komunikasi data yang dikenal di internet dengan domain ampr.org dan IP 44.132. Teknologi ini memungkinkan komunikasi data paket radio untuk terhubung dengan jaringan yang lebih luas, menciptakan landasan penting bagi pengembangan jaringan internet di Indonesia. Teknologi paket radio TCP/IP yang diperkenalkan oleh Robi Suibiyakto kemudian diadopsi oleh beberapa institusi penting di Indonesia seperti BPPT, 8, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung. Teknologi ini menjadi fondasi bagi paguyuban net, sebuah jaringan komputer yang aktif antara tahun 1992 hingga 1994. Koordinasi dan kolaborasi antar institusi dan penggiat teknologi ini dilakukan melalui mailing list organisasi amatir radio Indonesia seperti Orari News @yahoogroups.com. Pada tahun 1986 sampai 1987, Robi Suibiyakto memelopori penggunaan jaringan bulletin board system di kalangan pelaku radio amatir di Indonesia. BBS ini merupakan jaringan email berbasis sistem store dan forward yang menghubungkan banyak server BBS amatir radio di seluruh dunia. Sistem ini memungkinkan email dapat dikirim dan diterima dengan lebih efisien dan menjadi salah satu tonggak awal pengembangan komunikasi digital di Indonesia. Sejak tahun 2000, koordinasi AMPRnet Indonesia diambil alih oleh Ono Wipurbo. Ono Wipurbo yang juga seorang pelopor dalam bidang teknologi informasi di Indonesia, fokus mengembangkan komunikasi data dan koneksi internet melalui jaringan amatir radio. Dengan dedikasinya, Ono berhasil memperluas jaringan AMPRnet dan menjadikannya sebagai bagian integral dari infrastruktur komunikasi data di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai peran, tantangan, dan peluang internet dalam kehidupan modern. Internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Perannya sangat luas, mulai dari akses informasi. Internet memberikan akses yang tak terbatas pada berbagai jenis informasi, mulai dari berita terkini, pengetahuan akademik, hingga hiburan. Komunikasi. Internet memfasilitasi komunikasi global yang cepat dan mudah melalui email, pesan instan, video call, dan media sosial. E-commerce. Internet telah merevolusi cara kita berbelanja dengan memungkinkan pembelian produk dan jasa secara online. Pendidikan. Internet membuka peluang bagi pembelajaran jarak jauh, akses ke berbagai sumber belajar, dan kolaborasi global dalam bidang pendidikan. Hiburan. Internet menyediakan berbagai bentuk hiburan seperti musik, streaming, film, online, dan game. Sosial. Internet menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia, memfasilitasi pembentukan komunitas online, dan memungkinkan interaksi sosial yang lebih luas.
Di samping manfaatnya yang besar, penggunaan internet juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain hoax dan misinformasi. Penyebaran informasi palsu atau menyesatkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Keamanan cyber, ancaman cyber seperti peretasan, pencurian data, dan serangan malware terus meningkat. Ketergantungan, penggunaan internet yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menghambat produktivitas. Digital divide, kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses internet dan mereka yang tidak masih menjadi masalah. Privasi data pengguna menjadi isu yang semakin penting seiring dengan semakin banyaknya data pribadi yang dikumpulkan dan digunakan oleh berbagai pihak. Meskipun ada tantangannya, internet juga membuka banyak peluang, terutama dalam bidang bisnis. Internet memungkinkan bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan model bisnis baru. Inovasi, internet mendorong inovasi dalam berbagai bidang, seperti teknologi, kesehatan, dan pendidikan. Kemitraan global, internet memfasilitasi kerjasama dan kemitraan antar individu, organisasi, dan negara. Pengembangan diri, internet menyediakan sumber daya yang tak terbatas untuk mengembangkan diri dan pembelajaran sepanjang hayat. Sekian penjelasan sejarah internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.